Hai 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 hai, apa kabar teman-teman semua? Nah, jumpa lagi di The Baskoro Scale Up Podcast. Dan di episode Teh Manis, Celoteh Masalah Bisnis. Nah, kali ini poin kelima dari 9 Amazing Cash Flow. Oke, apa sih poin kelima ini? Nah, poin kelima ini adalah putar arus kas lebih cepat. Nah, putar arus kas lebih cepat gitu ya. Nah, apa sih putar arus kas lebih cepat? Nah, banyak dari teman-teman pengusaha, teman-teman pebisnis, teman-teman UKM gitu ya, yang dimana teman-teman mempergunakan sistem tempo. Nah, kalau kalau UKM biasa bilangnya tempo. Oh, saya bayarnya tempo gitu. Tempo bayar, tempo enggak. Oh, enggak, bukan itu. Jadi, pembayaran tempo atau termin. Nah, pembayaran tempo atau termin itu apa sih? Nah, pembayaran tempo atau termin itu adalah pembayaran yang dilakukan ketika barangnya sudah ada. Jadi barang diantar dulu, bayarnya belakangan. Nah, itu yang biasanya dilakukan para pengusaha, para pebisnis supaya barangnya laku. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi harus benar-benar diperhitungkan dengan baik. Seperti di poin keempat yang tadi yang sudah saya bilang di episode sebelumnya, hitung keuangan dengan benar. Nah, di poin keempat itu hitung keuangan dengan benar. Jadi, ketika kita mau melakukan sebuah sistem yang dimana ada termin di sana, ada tempo di sana. Jadi, tempo itu banyak. Tempo itu banyak. Bisa 2 bulan, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Nah, tergantung dari kesepakatan antara kita sama customer, antara kita sama vendor. Ya, jadi tempo ini adalah ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Plus minusnya adalah plusnya itu kita bisa mengikat barang kita laku. Ya, kita bisa mengikat bahwa barang kita laku. Itu plusnya. Dan kita bisa mengikat orang yang beli ini supaya bayar karena barang kita laku. Minusnya, barang laku tapi uangnya belum ada. Itu minusnya. Jadi ada plus minusnya. So, untuk di poin kelima perputaran alur kas yang lebih cepat, itu adalah kita mengurangi minusnya. Ya, mengurangi minusnya. Jadi kita harus mempercepat supaya uang kita datang. Uang kita masuk. Supaya kita bisa bayar vendor, kita bisa bayar gaji karyawan, kita bayar listrik, kita bayar biaya produksi, kita bayar owner ya sebagai pemiliknya harus dibayar juga, harus ada uang masuk juga gitu. Nah, dengan cara apa? Kita harus mempersingkat termin pembayaran seperti yang kita sepakati. Gitu. Jadi termin pembayaran atau temponya ini harus kita persingkat supaya alur kas kita lebih baik. Alur kas kita masuknya lebih cepat. Nah, ya kan? Mau dong alur kasnya lebih cepat karena siapa sih yang nggak mau uang gitu kan. Nah, ketika alur kas itu lebih cepat, uang yang masuk lebih cepat, sehingga kita bisa merasakan nikmat dan hasil dari barang yang kita produksi lebih cepat. Gitu. Jadi, bukan hanya kita mempercepat alur kas kita, tapi kita juga bisa mempercepat eh, pembayaran ke vendor kita. Supaya apa? Supaya kita nggak punya hutang. Piutangnya udah kita kontrol, hutangnya juga harus kita kontrol. Nah, ini yang benar-benar nanti akan kita bahas di poin selanjutnya. Jadi, kita kontrol dari lamanya waktu untuk pembayaran. Entah pembayaran ke kita atau pembayaran ke kita ke vendor, kita ke orang lain. Gitu. Jadi, perputaran arus kas lebih cepat, kita persingkat waktunya supaya uang masuknya lebih cepat dan kita
pengeluarannya pun lebih cepat. Sehingga kita nggak punya hutang. Boleh nggak coach untuk bikin termin yang panjang? Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi dengan syarat perhitungannya sudah benar. Gitu. Perhitungan yang benar seperti apa? Tidak semua customer itu kita bayar cepat. Tidak kita bayar lambat. Jadi terminnya ada beberapa customer yang oke lah, terminnya panjang karena misalkan dia barangnya banyak yang dibeli, gitu ya. Atau oke lah kita kasih termin agak panjang karena dia langganan. Nah, tapi kita juga harus punya customer-customer yang termin temponya kita kurangin. Supaya apa? Supaya dalam waktu termin tempo yang lama kita masih bisa ada pemasukan. Misalkan 3 bulan. Jadi ada beberapa yang sebulan, ada beberapa yang 2 bulan. Jadi kita harus kontrol di situ supaya perputaran kas kita lebih cepat. Gitu. Jadi perhitungannya pun harus lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih matang, lebih sempurna. Supaya apa? Supaya tadi saya bilang, supaya banyak uang yang datangnya lebih cepat, kita keluarnya juga lebih cepat, nikmatinnya juga lebih cepat. Ya, so teman-teman, perputaran arus kas lebih cepat adalah bicara termin atau tempo. Gitu. Kalau memang mau lebih cepat, temponya dikurangin, terminnya dikurangin. Nggak pakai boleh, nggak boleh maksudnya. Nah, jadi untuk semuanya lebih cepat, kita nikmatin juga lebih cepat, nggak ada beban, nggak ada pikiran, nggak pusing gitu kan, terminnya kita kurangin. Gitu. Jadi jangan belinya sedikit, terminnya panjang. Nah, ini yang jadi masalah juga nih. Beli sedikit, terminnya panjang. Udah panjang, kita keluarin biaya, dapatnya kecil, masuknya sedikit. Nah, kita harus pilih mana yang kita kasih termin panjang, mana yang kita kasih termin pendek. Yang kita kasih termin panjang itu adalah customer-customer yang pembeliannya secara grosir dan banyak. Secara nominal angka pun besar. Nah, baru boleh dikasih termin panjang. Tapi, kalau hanya belinya sedikit, jangan kasih termin panjang-panjang. Kenapa? Supaya untuk menutupi biaya produksi fixed cost kita. Jadi, fixed cost kita bisa tertutupi dari customer-customer yang terminnya pendek. Gitu. Jadi, untuk memaksimalkan alur kas lebih cepat dengan cara pendekin terminnya. Kalau bisa malah orang belinya banyak, terminnya pendek. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi alur kas kita lebih cepat. Atau orang belinya banyak, bayarnya cash. Nah, itu yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi dari alur kas kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol apa lagi? Kita bisa kontrol biaya produksi. Kita bisa kontrol bahan baku. Bahan baku kita bisa kontrol. Biaya produksi kita bisa kontrol. Gitu. Jadi dengan alur kas yang lebih cepat, kita juga bisa produksi lebih cepat, ya, sehingga hasilnya lebih cepat kita nikmatin juga. Gitu. Jadi nggak mungkin, menurut saya nggak ada yang nggak mau hasil lebih cepat dan lebih banyak. Gitu. Jadi teman-teman, putar alur kas lebih cepat. Jadi terminnya yang kita main. Silakan teman-teman main di termin pembayaran supaya nikmatnya juga lebih cepat. Oke, see you on the next episode. Thank you. The Baskoro Scale Up Podcast. Teh manis, celoteh masalah bisnis.